Selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Senang berjumpa dengan saudara-saudara. Perjumpaan di dalam firman Tuhan. Firman yang mengubahkan hidup kita sehingga kita tetap hidup di dalam kebahagiaan. Saudara-saudara, tentu banyak pergumulan, suka dan duka kita lewati. Selama kita menjalani di dalam kuasa Tuhan, kita tidak luput dari kebahagiaan pun di dalam duka cita. Saudara-saudaraku, inilah firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada hari ini. Jumpa lagi saudara-saudara dalam pemberitaan firman Tuhan untuk kita pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya menyertai saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita, Filipi 4 ayat 13. Saya akan bacakan, inilah firman Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Itulah firman Tuhan, saudara-saudara, yang berbahagia orang yang mendengarkan firman dan melakukan. Saudara, Paulus menekankan segala perkara dapat kutanggung. Apakah terfikir oleh kita? Yang dimaksud Paulus tidak harus perkara itu selesai. Tidak harus persoalan itu selesai. Buktinya, surat ini ditulis Paulus dari penjara. Beberapa kali dia ada di penjara atau juga di rumah tahanan. Persoalan tetap, kesulitan yang dihadapi Paulus tetap. Tetapi dia tekankan segala perkara dapat kutanggung. Kalau begitu, apa maksudnya segala perkara dapat kutanggung? Sangat menarik kalau kita membaca ayat ini dalam bahasa Batak yang mengatakan semua yang baik dapat kulakukan bersama-sama dengan Dia. Artinya, persoalan bisa tetap bersama dengan kita, masalah bisa tetap menyertai kita, tetapi hal yang baik, pemberitaan Injil tidak terpenjara. Dia tetap bisa memberitakan firman walaupun dari penjara. Dari segi pekerjaan, dari segi tugas tetap jalan. Bagaimana dengan hati? Nah, firman Tuhan ini didahului oleh khotbah minggu kemarin. Filipi 4 ayat 1 sampai 7. Di situ Paulus memberikan 3 mutiara kehidupan. Yang pertama adalah bersukacitalah senantiasa, bahkan ditekankan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Bagaimana mampu orang yang menghadapi berbagai persoalan tetapi hatinya tetap bersukacita? Mutiara yang kedua, Paulus tidak hanya ingin memenangkan orang hanya dari dirinya sendiri dengan menjaga hatinya agar tetap bersukacita, tetapi Paulus juga ingin memenangkan banyak orang. Itu sebabnya mutiara yang kedua, hendaklah kebaikanmu diketahui semua orang. Artinya saudara-saudara, kita diajak
untuk memproduksi kebaikan sebanyak mungkin, sehingga semua orang tahu kebaikan yang kita lakukan dan sumbernya dari Tuhan. Nah, mutiara yang ketiga inilah penentunya. Kita tidak akan mampu bersukacita senantiasa. Kita tidak akan mampu memproduksi kebaikan tanpa yang ketiga. Janganlah khawatir akan hidupmu, dan nyatakanlah semua keinginanmu di dalam doa dan ucapan syukur. Saudara-saudara, ini akses yang sangat mahal, akses yang spesial diberikan Tuhan kepada kita, agar kita bisa langsung membawa segala pergumulan, langsung membawa segala keinginan, segala kebutuhan kepada Tuhan. Tapi sayangnya, akses ini sering kurang diperhatikan. Untuk membuktikan hal ini, saya kasih sebuah gambaran singkat. Kapan kita di tengah kesibukan dan kenikmatan dalam keseharian kita, ingin buru-buru berhenti, ingin buru-buru pulang, ingin cepat-cepat sampai di rumah, agar dapat sebuah situasi yang tenang, karena kita rindu berkomunikasi dan datang kepada Tuhan, bukan dalam waktu yang singkat, ingin berlama-lama dengan Dia. Tandanya, akses yang sangat mahal, yang spesial, di mana kita bisa menyampaikan langsung kepada Tuhan tanpa perantara. Ini mungkin bisa mengindikasikan sejauh mana kita mencintai Tuhan yang menolong kita di dalam seluruh perjalanan kehidupan kita, sebagaimana Paulus dalam kitab Filipi ini pada bagian akhir bahkan mengakhiri nasihatnya yang terakhir kepada jemaat Filipi, menekankan, kalaupun aku menjalani banyak persoalan seperti yang kalian tahu, tidak kendor, tidak putus asa, semua tugas tetap saya lakukan dari penjara, karena segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dan di akhir khotbah minggu kemarin, ayat 7, dan damai sejahtera Kristus akan memerintah dalam hatimu. Ini penting, bahkan sangat penting. Tekanan Paulus agar damai sejahtera Kristus memerintah dalam hati. Baiklah, saya akan sitir sedikit dari pertanyaan PA minggu lalu, 2 minggu lalu, dari Kolose pasal 3 ayat 15-17. Pada ayat 15 dikatakan, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Pertanyaannya, bagaimana agar damai sejahtera Kristus memerintah dalam hati? Tentu kita ingin agar damai sejahtera Kristus memerintah dalam hati. Sekarang kita bisa menjawabnya. Ayat 16, dan hendaklah perkataan Kristus dengan segala kekayaannya tinggal di dalam hatimu. Saudara-saudara, bila Tuhan memerintah, Dia memerintah dengan firman. Oleh karena itu, firman itu tinggal dalam hatimu, maka Tuhan akan memerintah, damai sejahtera Kristus akan memerintah. Itu sebabnya sekarang juga kita bisa menjawab dengan percaya diri, dengan penuh keyakinan dan jelas. Apa artinya kalau dikatakan segala perbuatan, segala perkataan, lakukanlah itu dalam nama Tuhan? Ini bukan hanya sekedar ungkapan, tetapi apabila damai sejahtera Kristus memerintah dalam hati, dengan cara
perkataan Kristus dengan segala kekayaannya tinggal di dalam hatimu, maka hatimu akan dipenuhi dengan firman Tuhan. Kita tahu dari hati terekspresi pikiran, terekspresi perkataan, terekspresi perbuatan. Dalam pengertian itu, kita mengatakan segala yang kita katakan dan kita lakukanlah itu dalam nama Yesus. Itu maksudnya, saudara-saudara. Dan di Minggu Rogate, sumbangan dari PA atau pertanggiangan minggu lalu, Yunus melawan rencana Tuhan. Dia tidak pergi ke Niniwe, tetapi sebaliknya dia pergi ke Tarsis. Dia tidak pergi ke Irak, ibu kotanya, tetapi dia pergi ke Spanyol. Ini jarak terjauh dunia saat itu. Artinya, Yunus tidak mau memberitakan firman. Tetapi kemudian, dia menumpang sebuah kapal, dan di tengah laut dalam perjalanan, ada malapetaka badai. Akhirnya, singkat cerita, dia dicampakkan ke laut. Dan luar biasa, saudara-saudara, seekor ikan besar datang. Ini bukan ujuk-ujuk datang seekor ikan. Ini firman Tuhan berkata, Tuhan mendatangkan seekor ikan dan memakan Yunus sehingga 3 hari 3 malam dia ada di sana. Dan dari sana dia mengungkapkan doa yang sangat dalam, di mana dalam ungkapan doanya, saudara-saudara, dia masih di dalam perut ikan, tetapi dia seolah-olah sudah menerima jawaban. Tuhan adalah keselamatanku, aku akan membayar nazar. Itu doa dari penjara perut ikan. Itu ungkapan Paulus tadi, segala perkara dapat kutanggung di dalam dia. Surat dari penjara. Dan sekarang sumbangan dari Yunus 2. Dia mampu menyadari diri, dan dia mampu mengakui keberadaannya di hadapan Tuhan dan memohon, karena dia sudah merasakan dia di dunia orang mati, badai di sekelilingnya. Firman Tuhan mengatakan pintu di belakangnya semua sudah tertutup, tidak ada jalan keluar, dan tinggal menunggu, cek, habislah. Tetapi pada saat yang sangat kritis itu, dia menaikkan doa, dia menggunakan akses yang luar biasa itu, saudara-saudara. Ini maksudnya, saudara-saudara, jangan lupakan kekayaanmu yang luar biasa, akses yang Tuhan berikan untuk orang yang percaya. Apapun keinginanmu, nyatakan kepada Tuhan di dalam doa dan permohonan, sambil mengucap syukur atas perbuatan Tuhan di dalam hidupmu. Itulah firman Tuhan, saudara-saudara, bagi kita pada hari ini. Mudah-mudahan kita bisa memetik beberapa dari firman ini untuk menguatkan kita. Sekali lagi, kekuatan kita hanya dari Tuhan. Amin. Kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur untuk firman. Engkau berempati dan sadar kelemahan kami. Itu sebabnya Tuhan berikan akses yang luar biasa untuk bermohon kepadamu, karena Engkaulah sumber kekuatan kami menghadapi berbagai persoalan di dalam kehidupan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Amin. Itulah firman Tuhan bagi kita, saudara-saudara. Kekuatan kita dari Tuhan memampukan kita bersukacita senantiasa, memproduksi lebih banyak kebaikan, dan terakhir, gunakan akses yang sangat spesial, doa, untuk mengungkapkan segala keinginanmu kepada Tuhan. Dan jangan lupa, tetap berbahagia.